Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmawati dari kelas 6A. Hari ini saya akan membahas atau menjawab evaluatif mutu capaian pembelajaran bahasa Arab. Untuk soal pertama yaitu, apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Jawabannya itu iya. CP ini di semua fase secara eksplisit menyatakan kemampuan yang harus dicapai siswa. Hal ini itu penting agar tujuan pembelajaran tidak hanya berupa materi yang harus diketahui, tetapi kemampuan nyata yang dapat diamati dan diukur. Pada fase A, siswa itu dikenalkan pada bunyi dan kosakata dasar seperti salam dan perkenalan. Misalnya, kemampuan mengenali dan menyebutkan kosakata tertentu. Pada fase B, menuntut siswa berkomunikasi secara lisan dengan kalimat sederhana untuk bertanya dan menjawab. Pada fase C, menekankan kemampuan memahami dan menyampaikan informasi dalam teks sederhana baik lisan maupun tulisan. Pada fase D sampai F, menunjukkan perkembangan kemampuan menyampaikan gagasan secara runtut, berpartisipasi dalam diskusi, dan menggunakan bahasa dengan sikap santun dan bertanggung jawab. CP yang jelas dan terukur menjadi fondasi kuat dalam merancang pembelajaran dan penilaian. Jika CP hanya berupa daftar materi, maka sulit untuk mengukur kemampuan siswa secara nyata. Dengan menyatakan kemampuan yang harus dilakukan siswa, guru dan asesor dapat memantau kemajuan secara objektif. Soal yang kedua, apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi kebahasaan? Jawabannya itu sebagian. CP sudah mengarahkan pada penggunaan bahasa untuk komunikasi bermakna, terutama pada fase menengah dan akhir. Pada fase awal, A dan B fokus pada penguasaan kosakata dan pola kalimat dasar sebagai fondasi. Pada fase C sampai F, CP lebih menekankan kemampuan berkomunikasi yang bermakna, seperti menyampaikan informasi, merespon, dan berpartisipasi aktif dalam dialog. Nah, fokus pada penggunaan bahasa untuk membangun makna penting karena tujuan utama pembelajaran bahasa adalah agar siswa mampu berkomunikasi efektif dalam situasi nyata, bukan hanya menghafal aturan bahasa. Soal ketiga, apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Jawabannya itu sebagian. Unsur linguistik sebagian besar hadir sebagai alat bantu untuk mendukung kemampuan berkomunikasi, bukan sebagai tujuan utama, terutama pada fase lanjut. Nah, pada fase A dan B, unsur linguistik itu seperti kosakata dan pola kalimat masih dominan sebagai pengenalan awal. Pada fase C sampai F, unsur linguistik hanya menjadi alat untuk mendukung komunikasi dalam konteks nyata. Pendekatan ini sesuai paradigma pembelajaran pada bahasa modern yang menekankan fungsi bahasa dalam komunikasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Soal keempat, apakah CP merepresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Jawabannya itu iya. CP di setiap fase menggambarkan tindakan komunikasi yang lengkap, menggabungkan aspek memahami, menyampaikan, berinteraksi, dan memediasi. Contohnya, pada fase C, siswa diminta memahami teks dan mengekspresikan informasi secara terpadu. Pada fase D dan seterusnya sampai F, kemampuan menyampaikan gagasan secara runtut dan berpartisipasi dalam diskusi menjadi fokus utamanya. Representasi tindakan komunikasi yang utuh penting agar siswa menguasai bahasa secara menyeluruh dan dapat menggunakannya dalam konteks bermakna. Soal kelima, apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Jawabannya iya. CP menggabungkan keterampilan bahasa dalam tindakan komunikasi yang terpadu. Nah, pada lampiran 4 di belakang halaman 138-144 menunjukkan integrasi menyimak dan berbicara, membaca, dan menulis secara bersamaan. Misalnya, kemampuan menyimak sekaligus merespon dalam percakapan atau membaca teks dan menulis ringkasan. Pendekatan integratif ini sesuai dengan perkembangan kemampuan bahasa alami yang simultan, sehingga pembelajaran lebih efektif dan relevan. Soal ke-6, apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Jawabannya itu iya. CP menunjukkan keterpaduan keterampilan dalam satu tindakan komunikasi. Pada fase D, siswa diminta menulis sekaligus menyajikan informasi, menggabungkan menulis, berpikir kritis, dan berbicara.
Ini menunjukkan CP tidak memisahkan keterampilan secara mekanis, melainkan menggabungkannya dalam konteks penggunaan bahasa. Nah, keterpaduan ini tuh meningkatkan kemampuan berbahasa yang realistis dan praktis sesuai situasi komunikasi sehari-hari. Soal ketujuh, apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Jawabannya itu iya. CP mencakup 4 tindakan tersebut secara lengkap. Resepsi yaitu memahami ada di semua fase, produksi menyampaikan berkembang dari fase B, interaksi yaitu berkomunikasi dua arah dimulai dari fase C, dan mediasi yaitu menyampaikan kembali atau menjelaskan muncul pada fase D sampai fase F. Nah, keempat tindakan ini tuh penting untuk membangun kompetensi komunikatif yang utuh, khususnya mediasi yang relevan dalam pembelajaran bahasa Arab dan tradisi keilmuan bahasa. Soal ke-8, apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar di kelas? Jawabannya itu iya. CP menekankan aktivitas komunikasi yang nyata. Contohnya, pada fase B, siswa diajak berpartisipasi dalam percakapan sederhana sehari-hari. Pada fase F, siswa berpartisipasi dalam diskusi dengan sikap santun dan empati. Nah, fokusnya pada komunikasi nyata, membuat pembelajaran lebih relevan dan memotivasi siswa menggunakan bahasa di luar kelas. Soal ke-9, apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulis, atau multimodal? Jawabannya itu iya. CP mencakup kemampuan menggunakan bahasa dalam berbagai modalitas, termasuk teks lisan yaitu dialog dan percakapan, teks tulis, paragraf dan surat, dan multimodal teks dengan gambar atau audio. Soal ke-10, apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Jawabannya itu iya. Konteks penggunaan bahasa disebutkan dengan jelas dan spesifik. Dari konteks pribadi dan keluarga pada fase A, konteks sosial madrasah pada fase B sampai C, hingga konteks sosial keagamaan dan akademik itu pada fase D sampai F. Penyebutan konteks membuat siswa memahami kapan dan bagaimana menggunakan bahasa secara tepat. Soal ke-11, apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi bukan sekedar tema pembelajaran? Jawabannya itu sebagian, terutama pada fase menengah dan akhir. Pada fase awal, konteks masih banyak berupa tema seperti perkenalan. Namun pada fase berikutnya, konteks lebih mengarah pada situasi komunikasi yang nyata dan kompleks. Nah, penekanan pada situasi komunikasi nyata membuat pembelajaran lebih aplikatif dan menghindari pembelajaran yang terlalu teoritis. Soal ke-12, apakah konteks tersebut membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Jawabannya itu iya. Konteks sangat menentukan ragam dan fungsi bahasa yang dipakai. Misalnya, bahasa formal digunakan saat berbicara dengan guru, sedangkan bahasa santai dipakai untuk teman sebaya. Soal ke-13, apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Jawabannya itu iya. CP menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Contohnya kata kerja seperti mampu memahami dan mampu menyampaikan yang bisa dinilai dari aktivitas nyata siswa. Soal ke-14, apakah bentuk tugas asesmen performatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Jawabannya iya. Rumusan CP memudahkan guru dalam merancang asesmen seperti presentasi, dialog, dan penulisan teks. Nah, hal ini membantu pembuatan alat ukur yang relevan dan sesuai dengan kemampuan siswa. Soal ke-15, apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Jawabannya iya. Rumusan CP dibuat konkret dan spesifik agar mudah dinilai. Penggunaan kata kerja operasional membantu menghindari keracunan interpretasi. Soal ke-16, apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Jawabannya itu iya. Kata kerja seperti memahami, menyampaikan, dan berpartisipasi itu konsisten digunakan dalam CP. Ini mendukung penilaian yang objektif dan terukur. Soal ke-17, apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Jawabannya itu iya. CP menghindari kata kerja seperti mengetahui yang tidak bisa diamati secara langsung. Fokus pada kata kerja yang menunjukkan performa nyata siswa. Nomor 18, apakah CP mencerminkan perkembangan kualitas performa berbahasa dari fase ke fase? Jawabannya itu iya. Terdapat progresi yang jelas dari pengenalan kosakata sederhana hingga kemampuan komunikasi kritis dan mandiri.
Hal ini menunjukkan perkembangan kemampuan berbahasa yang realistis dan sistematis. Soal ke-19, apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol makna? Jawabannya itu iya. Siswa berkembang dari ketergantungan penuh ke kemandirian, dari kalimat sederhana ke teks yang lebih kompleks. Siswa juga belajar mengontrol makna dalam berbagai konteks sosial. Soal ke-20, apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Jawabannya iya. Progresi lebih menekankan peningkatan fungsi komunikasi dan konteks sosial. Nah, ini itu membantu siswa menggunakan bahasa secara relevan dan efektif. Soal ke-20, apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Jawabannya iya. Siswa selalu menjadi subjek aktif dalam setiap rumusan CP. Hal ini penting agar siswa menjadi pusat pembelajaran. Soal ke-22, apakah redaksi CP berfokus pada pengalaman murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajaran? Jawabannya iya. CP hanya menitik beratkan pada kemampuan siswa tanpa menyebut peran guru atau metode pembelajarannya. Ini itu menjaga fokus evaluasi pada hasil belajar siswa. Soal 23, apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Jawabannya iya, terutama pada fase akhir, nilai seperti kesantunan, empati, dan tanggung jawab terintegrasi dalam CP. Nah, ini tuh mendukung pembelajaran bahasa yang beretika dan bermakna. Soal ke-24, apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Jawabannya iya, nilai muncul sebagai bagian dari tindakan berbahasa, bukan sebagai aturan normatif yang terpisah. Pendekatan ini membuat nilai menjadi nyata dalam praktik berbahasa. Soal ke-25, apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan pembelajaran dan asesmen? Jawabannya iya, CP sangat jelas dan dapat menjadi dasar dalam menyusun tujuan pembelajaran dan asesmen. Nah, itu memudahkan guru dalam merencanakan pembelajaran. Soal ke-26, apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Jawabannya iya, terdapat hubungan logis dan sistematis antara CP, tujuan pembelajaran, dan pengalaman belajar untuk memastikan proses belajar berjalan terarah dan terukur. Soal ke-27, apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntutan performa komunikasi dalam CP? Jawabannya sebagian, terutama pada fase menengah ke atas. Materi bahasa mengikuti kebutuhan komunikasi yang harus dikuasai siswa. Soal ke-28, apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Jawabannya iya. Setiap rumusan CP fokus pada satu kemampuan utama sehingga jelas dan mudah diukur. Nah, ini tuh memudahkan proses evaluasi. Soal ke-26, apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Jawabannya itu ya. CP disusun secara singkat dan jelas untuk menghindari multitafsir. Ini tuh penting agar guru dan siswa memiliki pemahaman yang sama terhadap capaiannya. Soal ke-30, apakah rumusan CP tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna dan konseptualnya? Jawabannya iya. Rumusan CP memenuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound. Ini menjamin capaian dapat dicapai dan diukur sesuai waktu pembelajarannya. Cukup sekian analisis evaluatif mutu pembelajaran bahasa Arab yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.